bacaan Alkitab, perempuan baca Alkitab. Bentar ya, saya matiin YouTube saya dulu. Oke, oke. Hari ini pembacaan kita itu di Imamat. Oke, sorry sebentar. Oke. Pembacaan kita hari ini di Imamat 7 sampai 9. Sebelumnya kita buka pembacaan Alkitab ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat malam Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tak henti-hentinya kami boleh terima sampai detik hari ini Tuhan. Bapa, kami sudah berkumpul di Zoom room pada malam hari ini untuk membaca Alkitab Tuhan, Imamat 7 sampai 9. Biarlah Tuhan kami Engkau karuniai rema yang berasal dari surga Tuhan sehingga kami mengerti maksud dan tujuan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing selama kami membaca Alkitab ini. Selama kami sharing satu dengan yang lain, ambil alih kami sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pembacaan kita hari ini di Imamat 7 sampai 9. Kita mulai pembacaan dari Kak Yohana. Berapa ayat, Mer? Per orang? Kita per orang baca 3 ya, 3 ayat satu orang. Kita mulai dari Kak Yohana, terus Tante Sari, Tante Melda, Kak Sofi, Dorea. Melda nyimak ya, Melda ya? Atau ikut baca? Melda nyimak atau ikut baca? Karena katanya tadi ini dia lagi di parkiran. Kak Melda ikut baca atau nyimak, Kak? Nggak balik. Yaudah, tak tulis saja namanya ya, Mer. Nanti lanjut terus aja ya. Ya. Nggak bisa. Kak Melda, Kak Sofi, Dorea, Bentar, Melda. Bentar, belum tulis. Melda, terus Sofi, Kak Sofi, Dorea. Korea, terus. Kak Melda baca atau nyimak aja ya? Oh ya, oke. Apa tuh? Baca. Saya lagi ke mobil. Nyimak, Mer. Oh, Jalan. nyimak. Oke, oke. Nyimak aja. Kak Joli, terus Kak Nace, Ya, baru Joli ya. Ya, Nace, Ampita, kita, Bu Kak Sud, Sugina, terus Bu Erna. Bu Kak Eti Dewi, baca, Bu Eti baca. Ya, Bu Dewi, Bu Erna, terus Dona. Kak Dewi, Hmm, Tante Erna, hmm, Dona Melinda, Kak Dona, hmm, Kak Ridawati, hmm, Tante Norbaya, hmm. Tante iPhone, Harus diganti namanya tuh. Aduh belum diganti. Kak Rahayu, Tante Right. Ellen tadi ini ya, Tante Ellen izin nyimak Ya, ya. Kita baca 3-3 ayat, sorry ya. baru saya. Yuk, silahkan Kak Yohana dimulai. Oke. Imamat 7 ayat 1 sampai 3. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Ayat 2, di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan untuk mezbah itu sekelilingnya. Ayat 3, segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Amin. Ayat 4 sampai 6. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Amin. Ayat 7, seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya,
imam yang mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Ayat 8, imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Ayat 9, tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Amin. Ayat 10 sampai 12, tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Ayat 11, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Ayat 12, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Amin. 13, ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. 14, dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. 15, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Amin. Ayat 16, jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari persembahannya. Haruslah pada hari ini dipersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. 17, tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. 18, karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi suatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Imamat 7 ayat 9 sampai dengan 21. Ayat 19. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dan daging korban itu. 20. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatannya untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. 21. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa yang orang itu dilenyapkan dari antara bangsa. Amin. Aku mau minum pokok kayak gini sih. Mama. Larangan memakan lemak dan darah. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 23, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Ayat 24, lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Amin.
Ayat 25, karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. 26, demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. 27, setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. 28. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. 30, dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, 1. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Amin. Ayat 34, karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. 35, itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. 36, itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Amin. Ya. Saya, Bu. Belum ya? Ibu Nurbaya, silakan. Ayat 37, 38, dan pasal 8 ayat 1. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan. Ayat 38, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Pasal 8 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Ayat 2. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. 3. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. 4. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Amin. Rahayu mental. Tadi dia udah kasih tau sama aku jaringannya. Lanjut aja ke Bu Adel. Imamat 8 ayat 5, berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Ayat 7, sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.
8. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya dan dibunuhnya di dalam tutup dada itu, dan itu Urim dan Tumim. Amin. Kemudian ditaruhnyalah sorban di kepala, dan di atas sorban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yaitu jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. 10. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. 11. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapi mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Amin. Ibu Satya, silahkan. Sudah itu. Sorry, Ibu Lisma, silahkan. Ibu maaf tadi ayat berapa ya? Saya nggak begitu dengar. Imamat 8 sudah ayat yang ke-11. Ibu baca 11, 12, 13. Baik. Imamat 8 ayat 11. Ia memercikan sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali dan mengurapi mezbah itu serta segala perlengkapannya, juga bejana, pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian ia tuangkan sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan mengurapi dia untuk menguduskannya. Ayat 13, Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya jubah dalam pada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya ikat kepala, seperti yang akan Tuhan kepada Musa. Ayat 4. Sudah Ibu. Kurban. Sudah Ibu, 3 ayat aja. Sampai 13. Ibu Monlia silahkan Imamat 8, 14, 15, 16. Maaf, Imamat 8 ayat 14, 15, 16. Ayat 14, 15, dan 16 begini bunyinya. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Terima kasih. Oke, Imamat 8 ayat 17, tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Amin. Silakan Kak Yohana. Ya. Ayat 20, domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. 21, tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 22, kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan yang lain, yaitu domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Amin. Sorry, sebentar. Oke. Sorry. Ayat 23 sampai 26. Domba
jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Amin. Ayat 26, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkan di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Ayat 27, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ayat 28, kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Ayat 29, Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 30, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Ayat 31, berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Amin. 32, dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. 33, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. 34, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Amin. Ayat 35, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadamu. Ayat 36, maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan pelantaraan Musa. Para imam menerima jabatan. Imamat 9 ayat 1. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Amin. Imamat 9 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah di hadapan Tuhan. 3. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk dikorbankan penghapusan dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba.
masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. 4. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan dirinya kepadamu. Amin. Ayat 5, kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 6, kata Musa, tuailah firman, kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Ayat 7, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah. Olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa ini. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Amin. Ayat 8. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Ayat 9. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Ayat 10. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ayat 11, tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Ayat 12, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. 13, juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Amin. 14. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. 16. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Amin. Ayat 17. Selanjutnya dibawahnyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. 18. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya kepada mezbah sekelilingnya. 19. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati. Amin. Ayat 20, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Ayat 21, dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. 22, Harun mengangkat kedua tangannya di atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Amin.
23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala ternak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akan kita akan 3 minute pause atau berdiam diri sambil membaca ulang Imamat 7, 8, 9. Kita mencari rema dari setiap ayat yang kita baca ya. Sorry. Ini. Sebentar ya. Suaranya masuk? Suaranya masuk? Masuk. Masuk. Thousands and thousands.
Oke, ibu-ibu. Benar. Oke, ibu-ibu, silakan kalau sudah ada yang mendapatkan rema dari pembacaan kita Imamat 7, 8, 9 ini. Silakan. Mungkin udah ada yang dapat rema. Atau dimulai dengan saya ya. Boleh? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Aduh. Jadi ketika baca Imamat 7 ini kita dimulai dari Imamat 7 ayat 1, inilah hukum tentang korban penebusan salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Kenapa ya? Entah kenapa apa namanya? Ketika saya baca ayat ini, rema yang saya dapat tuh kayak ini tuh kayak bicara tentang Tuhan gitu, bicara tentang Yesus, padahal ini masih di perjanjian lama ya. Tapi ini kayak seolah-olah bicara tentang Yesus, bagaimana eh, apa korban-korban korban-korban apa korban-korban binatang yang menjadi yang korban persembahan itu ialah binatang yang tidak bercacat celah gitu. Jadi kayak dan tadi di ini tadi tuh kayak dibilang kan bahwa saya tuh pernah dengar bahwa ketika eh, ketika seseorang dengan orang lain itu melakukan perjanjian di tradisi orang Yahudi itu, yang mereka lakukan itu agar perjanjian itu mengikat ialah dengan menyembelih eh, korban dan darah korban dengan menyembelih korban binatang gitu, dan darahnya itu sebagai pengikat perjanjian mereka kayak gitu kan, itu adalah tradisi orang Yahudi. Saya pernah dengar kayak gitu. Nah terus em, itu kayak apa namanya, eh, kenapa binatang gitu kan. Terus tadi saya juga baca-baca, iya kenapa ya binatang kayak gitu kan. Ternyata eh, saya baca tuh kayak gini. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan itu mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya sebagai penutup tubuh Adam dan Hawa. Jadi ternyata binatang ini ada peran besar juga ini ketika manusia terjatuh di dalam dosa kayak gitu. Dan ketika di zamannya Kain dan Habel memberikan apa persembahan, ternyata yang diterima Tuhan juga adalah persembahan dari Habel, bukan Kain, karena Kain menyembahkan mempersembahkan Sayur-sayuran. sayur-sayuran, sedangkan Habel mempersembahkan eh, korban binatang, dan itu anak sulung. Jadi kayak penghasilan pertamanya dia lah kayak gitu, dan itu Buah sulung. dianggap ya buah sulung, dan itu dianggap persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, nggak tahu kenapa tadi ketika baca yang itu Imamat 7 ayat 1 itu, inilah hukum tentang korban penebusan salah, korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Jadi saya itu tadi sempat berpikir mungkin ini juga ya, kayak tersirat bahwa kenapa Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba kayak gitu, anak domba tak bercacat celah kayak gitu, karena memang ketika bicara tentang Yesus itu memang hanya dia satu-satunya anak manusia yang tidak bercacat celah sama sekali kayak gitu, yang memang pantas untuk menjadi korban kita di hadapan Tuhan. Jadi kan kayak kenapa tadi di bacaan kita itu kita dibilang kita sudah di kita sudah diperdamaikan dengan Allah kayak itu ya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita itu diperdamaikan dengan Allah, dan kita kalau misalnya ikut SS atau SPS kayak gitu kan, kita selalu dibilang ibu-ibu sudah diperdamaikan dengan Allah lewat darah Yesus Kristus kayak gitu kan. Jadi eh, lewat darah Yesus inilah kita diperdamaikan, kayak kayak tadi kita juga beberapa kali baca bahwa kita sudah diperdamaikan dengan darah, kita sudah diperdamaikan dengan darah. Padahal ini masih di perjanjian lama itu. Jadi kayak ini sebuah nubuatan atau memang yang sudah dinubuatkan sejak zaman-zaman Nabi, zaman-zaman Musa, bicara tentang Yesus yang akan dikorbankan dan darahnya itu menjadi darah yang mendamaikan kita dengan Allah kayak gitu kan. Jadi itu
kalau misalnya dibilang apa namanya, saya pernah dengar juga Yesus itu tidak pernah kok Yesus nggak ada disebut di perjanjian lama gitu kan. Ternyata nggak juga. Ini sudah dinubuatkan sejak awal tentang Yesus gitu. Jadi itu juga jadi salah satu apa alasan kita juga kenapa memang Yesus itu memang satu-satunya jalan kita menuju keselamatan Tuhan, karena memang dari awal pun sudah dinubuatkan seperti itu. Bahkan awal kata ini juga aku dapat ketika aku di Israel, awal kata dari pada mulanya itu ya bicara tentang Yesus Kristus juga kayak gitu. Yang Bereshit itu, jadi in the beginning, pada mulanya, ketika kalau bahasa aslinya itu Bereshit itu di mana bahasa aksaranya itu atau bahasa Ibrani ya kalau nggak salah, bahasa Ibraninya huruf-hurufnya itu kalau diartikan satu persatu itu tentang Son God give cross. Son God give cross, kalau nggak salah nanti di cross check lagi. Son God give cross, yang kalau diartikan itu yang maknanya anak Allah diberikan untuk disalibkan. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Itu arti kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Jadi ya memang itu yang rema yang saya dapat itu korban penebusan salah, penebusan dosa, terus korban sebentar saya lihat lagi contekan saya mana tadi. Nih, Imamat 7 ayat 7, seperti halnya dengan korban penebusan dosa, penebusan salah, dan penebusan lainnya mana ya tadi ya? Udah saya tandain. Oh, ini. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapusan dosa, korban penebusan salah, persembahan pentabusan, dan korban keselamatan. Walaupun ini seolah-olah tentang adat istiadat atau aturan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk orang Israel, tapi saya kok kayak terasosiasinya ini bicara tentang Yesus Kristus nih, itu karena hanya dialah satu-satunya yang mampu menjalankan hukum Taurat, sedangkan manusia lain itu tidak mampu menjalankan hukum Taurat, makanya dibilang dia itu menggenapi hukum Taurat. Dan seperti kita tahu sendiri, akhirnya dialah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita pada akhirnya sudah diperdamaikan dengan Allah bagi setiap orang yang mengikat diri dengan perjanjian Tuhan. Nah, waktu itu aku juga baca gitu kan, korban bakaran atau korban yang lainnya atau darah penebusan Yesus itu hanya berlaku bagi orang yang mengikatkan diri dengan perjanjian Allah. Jadi kalau misalnya orang di luar itu tidak berlaku korban keselamatan dari Yesus Kristus itu. Makanya kenapa kita harus percaya penuh dengan karya keselamatan Yesus, karena itu bentuk pengikatan diri kita kepada Allah dan kita menerima keselamatan itu. Even kita udah bilang kita Kristen, kita Kristen, kita percaya Yesus, tapi ketika kita tidak terikat dengan perjanjian Allah itu, ternyata kita bukan jadi bagian dari yang menerima keselamatan itu. Itu aja. Terima kasih, Kak. Siapa hostnya? Aku ya? Terima kasih, Bu Mary. Lupa ya. Bingung dia. Lupa dia sama jadi hostnya. Oke, benar sekali. Jadi Silakan. memang, Mer, ya. Jadi memang perjanjian lama ini adalah nubuatan perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Terus di saya Imamat 8 ayat berapa tadi? Ayat 11 dan 30. Ini mengenai minyak urapan. Jadi ternyata ada ayatnya kalau minyak urapan itu tidak hanya untuk orang sakit, tetapi juga untuk mentahbiskan pakaian dan alat-alat perkakas di bait kudus Tuhan. Ada lagi ayatnya juga di Kejadian 29 ayat 21.
Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru kita bisa melihat dari sapu tangan Petrus ya, yang bisa juga itu punya ini kan, dan bayangannya sekalipun diurapi Tuhan. Jadi Menyembuhkan ya. yang menyembuhkan. Jadi kalau ada konotasi negatif mungkin kalau minyak urapan itu dipakai sembarangan. Ada kemarin tetangga saya Muslim, dia sakit tangannya kebas begitu. Jadi saya bilang coba diurut di sininya. Karena kalau kita pegal-pegal di sini pun sekitar tangan kita begini, di sini kita urut-urut itu sembuh. Nggak usah kita pakai langsung ngurut seluruh badan, di sini aja kita tekan-tekan sekitar ibu jari kita ini, itu terasa itu mengalir sampai ke atas. Nah terus saya bilang begitu, terus dia bilang iya Kak, tapi saya udah ada nih minyak urapan, katanya. Dapat dari mana? Kataku, ada yang ngasih. Nah ini minyak urapan ini kita pakai, kita berikan ke orang, sementara kita tidak ngasih tahu ataupun kita tidak mempraktikkan atau dia percaya atau tidak kalau Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, tapi main dikasih aja begitu. Jadi ya itu mungkin kalau sampai dibilang ya jadi sesuatu minyak yang menjadi penyembahan barangan, sembarangan juga dipakai. Jadi dan orang kadang dikit-dikit langsung pakai, tapi tidak kita memakai minyak urapan itu juga harus kita perkatakan. Jadi kalau cuma asal kita pakai aja terus kita ini oles ke badan itu nggak ada juga, karena nggak ada juga manfaatnya, karena tanpa kita imanin ataupun kita perkatakan juga nggak ada. Jadi saya udah pernah nyoba itu waktu yang Nge-freeze ya. Iya, Iya, kayaknya. nge-freeze. Mungkin ada yang lain dulu nambahin. kupingku. Oh ada Wi, nih. kurang nge-freeze tadi, Wi. Nge-freeze tadi maksudnya kamu cet gitu. Jadi itu minyak urapan itu harus juga kita perkatakan supaya lebih lagi itu meyakinkan kita juga. Kalau kita cuma pakai begitu sama aja dengan memakai minyak-minyak yang lain. Tapi kalau kita perkatakan, kita imani, kita sembuh, dan juga kalau di benda-benda di rumah kita itu kan seperti apa, benda-benda yang mungkin guci-guci atau apapun itu buatan manusia, kita kan nggak tahu siapa yang membuat itu, orang-orang seperti apa. Apalagi kalau semacam hiasan-hiasan pot bunga yang ada ukiran-ukiran apapun seperti itu, perlu kita kuduskan itu. Jadi memang ada ayatnya ini, Imamat 8 ayat 11 dan 30 dan Keluaran 29 ayat 21. Kalau di perjanjian baru itu tadi yang Rasul Paulus sapu tangan dan bayangan dia pun bisa menyembuhkan. Kisah Rasul kalau nggak salah, aku nggak hafal di Kisah Rasul berapa. Jadi ya kita kita imani aja, kita punya minyak urapan itu kita imanin bahwa sanggup menyembuhkan, dengan doa juga dan deklarasi perkataan juga bahwa minyak itu sudah dikuduskan Tuhan, mampu menyembuhkan kita dan juga untuk perabot rumah kita. Saya terus terang, saya diajarin Boyo juga surat nikah, karena proses hidup yang saya alami, surat nikah juga saya tumpang tangan dengan menghabiskan minyak urapan. Jadi memang benar kita lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya aja. Pokoknya benar-benar berserah, Tuhan yang ambil alih gitu. Apalagi penyakit itu gampang banget buat Tuhan kita, itu sangat-sangat gampang sekali untuk disembuhkan, sedangkan membangkitkan orang mati bisa, apalagi penyakit. Jadi yang di sini saya mau ituin tentang minyak urapan, kalaupun ada yang menanyakan lagi, ya ini kita kasih tahu. Imamat 8 ayat 11 dan 30, Keluaran 29 ayat 21. Ada ayatnya. Itu aja.
Mary. Makasih. Terima kasih banyak Kak Dewi. Tadi aku juga ngebuka kan di apa namanya di Imamat 8 ayat 30 ini, terus aku buka BLB-nya itu dan ngelihat mana tadi ayat 30 minyak urapan. Jadi kalau bahasa aslinya itu minyak urapan itu adalah olive oil katanya. Iya, betul. Spesifik itu ternyata di BLB. Saya lanjut ya, Kak. Oke, silakan lanjut Oke. Kak. Terima Betty kasih. dulu, baru aku ntar. Iya. Aku atau Betty dulu nih. Saya dulu. Oh, Jangan lupa. Silakan. Ya, yang sudah dipin, Bu Eti. Terima kasih. Saya lanjutin ya kesaksiannya Ibu Dewi. Saya diambil dari ayat 10, pasal 8, ayat 10, 11, 12. Di sini Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya. Dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya lah sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Kita pernah pendalaman dengan salah seorang hamba Tuhan ya. Waktu itu saya bertanyakan tentang mengurapi rumah. Di situ saya teringat, waduh, katanya itu praktek perdukunan yang dipakai oleh gembala gitu. Halo? Perdukun rohani. Perdukunan rohani itu. Iya dong ya. Waktu itu, wah, salah dong melakukan pengurapan. Tidak ada ayatnya, tidak ada di ayatnya. Kak Mary sempat buka di sini. Ternyata di sini ada. Ya. Di pasal 8 ayat 10 ini. Jadi, wah, ternyata ada juga berarti itu terpatahkan gitu ya. Argumen-argumen yang seperti itu terpatahkan. Saya bersyukur sekali Tuhan bukakan ini tidak lama setelah itu saya bertanya-tanya kan, aduh gimana sih Don? Kok minyak urapan jadi praktek perdukunan rohani? Repot deh. Sampai hari ini Tuhan kasih perlihatkan firman Tuhan ini yang mematahkan semua argumen itu. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih aja ibu-ibu. Saya diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih Kak Eti. Iya, betul. Ya. Saya juga tadi waktu baca itu juga yang Imamat 8 ayat 10. Iya. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dikuduskan semua itu. Saya juga teringat sama itu. Siapa yang waktu itu bilang rumah mana untuk diurapi. Tapi kadang-kadang kayak gini ya, apa namanya? Kadang-kadang kalau kita mengurapi segala sesuatu kayak gitu kan, kita tuh kan kayak ya itu tadi kayak ada Roh Kudus yang menuntun kita gitu. Dan itu kan kayak bentuk mematraikan bahwa ini milik Yesus kayak gitu. Kristus. Milik Yesus Mungkin Kristus lebih gitu. ke angka profetik kali ya Kamer ya. Iya, betul. Aku juga sih percaya kayak gitu. Saya bilang tuh Pak, itu angka profetik kali Pak. Angka profetik. Jadi kayak kalau aku sih simple ya Kak ya, Kak iPhone. Udah termatrai ini namanya iPhone, walaupun udah diganti. Belum dikasih minyak urapan. Atau iPhone mulu makanya teh. Jadi kayak gini. Jadi segala sesuatu yang memang jadi kemarin saya baca di 2 Yohanes kalau nggak salah ya, 2 Yohanes apa 1 Yohanes tentang nabi palsu atau antikris gitu. Mereka itu memberikan, ini nanti dibantu dicari deh di mana. Alkitab itu memberikan definisi antikris itu simple banget. Setiap orang yang tidak mengakui Yesus adalah penyelamat, yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias dan sejenisnya, itu adalah antikris kayak itu. Gitu juga sepanjang kita melakukan segala tindakan entah profetik, tindakan iman, keimanan atau apapun,
sepanjang itu membawa Yesus Kristus dan membawa setiap orang kita doakan itu menuju ke Yesus Kristus, itu bukan perdukunan kayak gitu, tapi memang memang itu kayak kita mematraikan semuanya yang ada pada kita itu milik Kristus kayak gitu. Betul. Bukan bermaksud perdukunan yang sisi negatif, bukan kayak gitu, tapi memang mematraikan karena kita tahu kan seluruh dunia ini memang sudah diberikan kepada kuasa kegelapan. Dikuasai oleh kuasa kegelapan kayak gitu. Bagaimana ketika kita beriman pada Yesus Kristus, setiap yang ada di rumah kita, benda-benda apapun, diri kita, rumah kita, dan bahkan kendaraan kita, dan semua yang kita pakai, itu kita materaikan dengan dengan darah Yesus, dengan Yesus Kristus itu gitu. Lewat minyak urapan kah, atau apapun. Itu medianya. Kayak gitu. Terima kasih banyak, Kak iPhone. Saya boleh nambahin nggak? Mau nambah. Kak Yohana dulu, Kak Grace. Bentar Oh ya. iya, Yohana dulu, Kak Yohana. Aku mau nanggapin mengenai minyak urapan dulu ya. Gini, mungkin maksud perdukunan itu begini-gini. Minyak urapan itu kan cuma sebuah alat ya, sarana. Yang mengembangkan itu iman kita sebenarnya. Nah, mungkin dikatakan praktek perdukunan itu ketika ada yang menyalahgunakan. Ingat ya, menyalahgunakan begini, menjual jasanya. Hamba Tuhan suka begitu kan? Jadi mempraktekkan itu seolah-olah kayak kesannya tuh dia itu sebagai orang yang dicari dan harus dia yang mengurapi. Padahal sebenarnya memang tuntunan Roh Kudus beda-beda. Jadi dimaksud praktek perdukunan mungkin orang yang melakukan itu loh. Kebanyakan mungkin ya dengan menyalahgunakan tanda kutip memakai itu jadi berhala. Berhala ya. Kan nggak boleh jadi berhala buat kita. Gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit kalau belum pakai minyak urapan, waduh, Kantar, nggak bisa nih. Nah, itu yang dimaksud ke situ. Ya, nah, kalau misalnya yang kata Dewi tadi, itu tuntunan aku saat aku duduk tinggal diam tenang dalam pertobatan untuk pemulihan suami, Tuhan kasih ayat ini untuk menguduskan. Jadi baju, surat nikah, itu aku hadirin Dewi juga. Gitu loh, tuntunan Tuhan. Makanya kan bilang berbeda-beda tuntunannya. Nggak mungkin satu gitu loh. Tapi semua berdasarkan baik to Bible. Yang penting gini ya, baik to Bible. Balik ke firman. Jadi yang di luar firman ditolak. Gitu. Itu intinya kita harus jelinya. Makanya tujuan kita baca Alkitab kan seperti itu. Supaya kita pemahamannya bagus ya. Oke, aku dapat tema Imamat 9. 22, 23, 24. Jadi setelah kita baca keseluruhannya, di situ ayat 23, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak kalau mereka lalu sujud menyembah. Kalau pengertian zaman sekarang tadi saya lagi diam, Tuhan kasih lihat gini. Kan kita suka ya kalau lagi ibadah, aduh nggak naik nih. WL-nya kali ini nggak kudus gitu ya. Bener nggak? Tapi Tuhan nunjukin sama saya gini, ketika segala sesuatu dilakukan sesuai porsinya dalam setiap ibadah kita, baik secara kita pribadi ya, baik sebagai kita ucapan syukur, yang penting kita menjalani benar kan? Ketika ucapan syukur, kita bersyukur. Ketika kita harus mengaku dosa, kita melakukan ibadah pengakuan dosa. Namanya Pak Ang ngajarin kan? Ada yang udah paham belum? Misalnya gini, pengakuan dosa itu tentang perbuatan masa lalu itu harus dilakukan setiap hari. Artinya bukan berarti dalam satu hari kita melakukan kesalahan, enggak. Setiap pagi bangun tidur, Tuhan dulu aku begini, aku pernah gini. Ya kan? Ada ayatnya nanti di Daniel, satu kali kita sharingnya. Kan di Daniel pun mengaku dosa. Itulah maka terjadi khotbah di bukit. Orang yang miskin itu tapi mempunyai Tuhan, mempunyai surga. Artinya kita miskin itu bukan berarti kita miskin nggak punya apa-apa ya. Kerendahan hati. Kita nggak ada apa-apanya. Kita datang gitu loh. Nah, saya melihat di sini ketika harus dilakukan dengan benar tahapnya, Tuhan senang. Api itu kan lambang dulu kan karena korban ya, api itu membakar. Artinya korban kita diterima sama Tuhan. Jadi mulai sekarang nih,
Nggak ada lagi alasan kita, kata Tuhan, ibadah bisa lagi. Pujian penyembahan. WL-nya aku nggak naikin sih. WL-nya ada apa nih gitu. Kan kita suka gitu ya jeleknya ya. Padahal nggak gitu. Tuhan maunya setiap hari justru kita yang melakukan pembakaran itu. Daging itu lemak bicara kedagingan kita. Kita bakar lemak kita, artinya daging kita bakar. Dosa kita bakar setiap hari. Saat kita ngangkat penyembahan itu, Tuhan disenangkan. Itu artinya penyembahan itu. Jadi Tuhan bilang, eh, bangsa Israel akhirnya merasa, wah korbannya diterima. Gitu loh. Coba deh kalau kita dalam penyembahnya, dalam ibadah. Kalau kita ngerti pembagian ibadah, 75% itu adanya di pujian penyembahan. Khotbah itu cuma melengkapi. Bener gak? Justru di dalam pujian itu lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit sembuh, yang berbeban berat diangkat. Ya kan? Yang menderita Tuhan beri kekuatan. Coba Amin. kita sini sama-sama mau koreksi deh. Apakah benar seperti itu? Emang harus dilakukan. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita sama Tuhan. Udah nggak boleh lagi kita lihat kiri kanan. Oh, gara-gara ini nih. Ini kali ini orangnya. Kan dulu gitu ya. Kalau kita belum ngerti. Dulu saya soalnya pernah begitu. Rasa kok L nggak naik ya. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau kan diri kita ya. Karena zaman sekarang itu kita bicara mesbah semuanya adalah diri kita. Ini kita gerejanya Tuhan. Tubuh kita, tubuh yang kudus. Itu kita mesbah. Jadi segala ukupan di dalam hati kita. Untuk saat ini. Jadi ini sangat mengingatkan saya untuk, mulai sekarang mesbah itu jangan main-main. Walau cuma berdua sedikit. Kayak kemarin ya, Wi, kita di Pas Pampres ya. Cuman mengucap syukur gitu. Wih, aku ngerasa banget. Wow, wajah Tuhan itu melihat gitu loh. Nanti kita nyanyi cuman Bapak, ya, yang itu apa, Wi? Ku berterima kasih ya kan, berkat-Mu hari ini. Loh, Tuhan tuh senang banget. Berarti kita bersyukur gitu loh. Walaupun di dompet kita nggak perlu ngomong ada berapa, tapi kan dia bilang, lu bersyukur aja ya. Walaupun cuma disajiin roti yang 2.000 aja lu bersyukur gitu kan. Itu yang dimaksud Tuhan. Rasa syukur kita itu korbannya kita. Artinya Sikap mati hati ya, Kak ya. daging. Ya, mati daging kita. Daging itu lemak bicara diri kita nih, lemak kita nih. Kan lemak bisa bikin darah tinggi kan? Artinya menahan emosi kedagingan. Gitu. Jadi ya, puji Tuhan ya hari ini ya. Di ayat 9 ini, saya merasa bersyukur juga sih. Dia bilang sudah mempersembahkan semua korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Karena kita kan menyembah Tuhan untuk keselamatan. Kan? Kita lakukan terus, jaga hati kita untuk terus menjaga itu gitu loh. Disertai juga dengan Tuhan yang berperan. Tapi itu bagian kita untuk menjaga semua itu. Karena bait kita kan, hati kita bait yang kudus ya. Ini tubuh nih. Gitu ya. Jadi untuk minyak urapan, saya setuju. Yang dimaksud dengan minyak urapan itu tidak boleh maunya kita pakai di berhala. Itu maksudnya. Yang dimasakan perdukunan di atas gereja itu seperti gitu. Maaf ya, bukan menyindir. Ada satu gereja kan, kalau nggak sampai kuyup, kayaknya nggak keluar dari gereja. Nah itu kan seringkali tanpa sadar, jadi nimbal itu jadi kayak semacam dianggapnya sihir. Padahal belum tentu kan, pakai minyak sampai belepotan sembuh. Yang Tuhan lihat ya hati. Pada saat kita menerima minyak itu, iman kembali lagi. Nah itu maksudnya. Jadi jangan salah mengaprahkan bahwa itu dinyatakan perdukunan dalam gereja atau gimana. Karena yang saya tangkap itu adalah waktu menerima itu sikap hati kita gimana. Kadang kan benar katanya Dewi itu, kalau kita memakai minyak urapan kita dengan berhalakan itu, kan nggak bagus ya. Bener nggak? Karena kan namanya minyak urapan ya harus kudus. Mungkin Pak Yo udah ajarin kan, dari bahannya juga harus yang warnanya gimana, sampai seperti itu ya. Karena itu memang kudus, gitu loh. Jadi hendaknya kita juga mengingat kekudusan itu dan yang utama kitanya yang memakai udah kudus belum gitu. Maka mujizat terjadi gitu loh intinya. Kalau kitanya sendiri masih
kompromi, sikap hati, belum sunat hati, ya itu ya gimana ya menurut aku ya. Jadi kembali lagi diri kita ya, kita jaga semua ya malam ini ya. Hati harus dijaga. Berikan korban persembahan yang benar-benar baik, artinya bakar semua kedagingan kita, kesombongan, keakuan, keegoisan, bahkan sunat hati dan sunat bibir, artinya perkataan. Ketika itu semua kita lakukan, lihat Tuhan disenangkan, kembali lagi kan, Tuhan akan disenangkan. Jadi nanti Tuhan akan tanya, minta apa? Mungkin yang di pengalaman kemarin, saya juga kaget, Mel, ditanya sama Pak Ang, Tuhan tanya ibu mau minta apa? Kaget aku udah sampai ditanya mau minta apa? Itu kan seperti bapak ngasih ke anaknya, malah dibalikin. Kita mau minta Tuhan, dia malah tanya, kamu minta apa? Ya, mau minta apa lagi semua sudah ada padamu. Iya, makanya. Iya. Sampai Amin. sampai air mata cuma bisa gini. Minta apa ya Tuhan? Karena aku merasa udah bersyukur gitu loh. Sampai ngomong gini sama Pak Ang. Hah, kata dia. Cuma minta hati yang setia, Pak. Hati yang taat. Tahu nggak dia bilang apa? Dia geleng senyum. Orang lain kalau ditanya minta, mintanya yang karunia. Minta yang gitu, tapi ibu kesetiaan. Karena kan inget ya, hikmat itu kan kita diminta kayak Salomo kan. Nggak minta harta kan. Tuhan kasih ingat saya gitu. Minta yang paling kita butuh apa saat ini? Setia dan taat. Gitu aja. Oke? Thank you ya semuanya. Oke, thank you Kak Yohana. Yuk. Mer, boleh. Ya, silakan. Tadi Grace waktu tadi. request. Grace, Mer. Ini. Ya, ya. Saya cuman mau memperbandingkan antara dukun dan minyak urapan dari Tuhan ya. Kalau setahu saya ya, kayak setan itu kan selalu inginnya meniru-niru dari kuasa Tuhan ya. Misalnya kayak Tuhan mempersembahkan gitu kan perjanjian. Dia juga ada persembahan gitu kan binatang kayak ayam atau apalah. Setahu saya sih gitu ya ayam atau yang lain-lain saya nggak tahu. Terus kayak di kita ada minyak urapan, mereka juga ada gitu. Terusnya ya banyak lah ya kayak darah gitu kan. Kita ada perjamuan kudus, mereka juga ada persembahan darah kayak gitu. Jadi kita harus tahu gitu yang mengikuti ininya Tuhan ya mereka gitu kuasa gelap itu dan minyak urapan itu di perjanjian baru saya lupa ya ayatnya tapi itu lambang dari di situ ada lambangnya Roh Kudus di situ di minyak urapan itu. Itu aja ibu-ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Grace. Tante Erna, silahkan Tante Erna. Ya, selamat malam. Tadi waktu Mary suruh 3 minutes pause ya, terus tiba-tiba kok aku dikasih itu ya, apa dia pertobatan dikasih Wahyu 2 itu ya. Terus saya tanya sama Roh Kudus, apa ini maksudnya Roh Kudus? Ya kata nih dicek lagi ya, ini dari Wahyu 2 ya dari ayat 5 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Jadi bilang, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, itu yang saya dapat tadi waktu Mary bilang, ayo masuk 3 minutes pause. Tiba-tiba dikasih ayat itu bertobat. Maksudnya apa nih Roh Kudus? Dan tadi siapa Ibu Yohana juga ada bilang harus ada, ya itulah intinya kan semuanya ya. Harus dari yang tadi dijabarkan itu. Itu aja sih Mer saya dapat tadi. Iya, Boleh Mer, jadi aku bantu buat Bu Erna, boleh dikit.
Jadi Silakan. firman itu memang dinyatakan untuk pedang bermata dua, Bu. Jadi untuk kita pribadi pun untuk semuanya, ya. Jadi memang kita tahu kan di Wahyu 2, kemarin kita sudah baca, ini berbicara mengenai Cuma di Efesus. Hilang-hilang Ibu. Kak yang Yohana, berpikir yang penting hilang. ya di Efesus, Pak. Jadi istilahnya mereka ya yang ini kita udah bahas kemarin dalam Wahyu ya. Jadi memang tentang Nikolaus. Kalau Ya. kita lihat Nikolaus itu kan pengikut yang membagikan kebaikan. Yang penting berbuat baik, hidup baik gitu ya. Tapi hilangan kasih mula-mula. Jadi memang diingatkan itu aja sih, Bu. Makasih. ya, ya, thank you banyak Kak Yohana, Tante Erna. Tapi memang mungkin Tante Erna juga dapat apa namanya rema itu sejalan dengan rema yang aku dapat. Bagaimana pembahasan kita hari ini yang imamat ini tentang eh, korban korban keselamatan, korban penghapusan dosa dan korban-korban yang lainnya itu bicara tentang Yesus. Juga kayak aku tadi tuh kayak terasosiasi tentang ini kedatangan Yesus yang segera datang kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi ketika baca itu ya pikiranku tuh kayak ini kayak ngomongin tentang menubuatkan tentang Yesus, terus juga kayak ngomongin tentang bagaimana kita tuh sebenarnya sudah diperdamaikan dan ya itu kayak Tante Erna tadi dapat di Wahyu itu bagaimana kita juga apa harus bersiap-siap kalau enggak ya itu akan eh apa kaki Dian itu akan di apa tadi Tante bilang itu. Jadi tadi juga saya kayak em, dengar Ibu Nani ya, Ibu Nani ya namanya yang punya taman taman Iya. Tuhan di Cirebon itu ya. Nih, Nani. Ya Ibu Nani. Ibu Nani itu bicara apa khotbah tentang apa bicara bahwa Yesus itu akan segera datang gitu. Mungkin karena saya juga kayak eh, di kepala saya tuh kalau ketemu orang itu kayak bawaannya emang kayak ngasih tahu Yesus tuh mau segera datang loh. Kita persiapkan diri. Yesus tuh mau segera datang loh, persiapkan diri. Jadi ketika Tante Erna ngomong seperti itu, terus pembacaan kita tentang apa korban penghapusan dosa itu entah kenapa saya bicara pikiran saya kok melunglung jauh ke tentang akhir zaman. Itu aja, terima kasih banyak. Dan kita bicara tentang mempersiapkan diri, bukan tentang ketakutan akhir zaman, tapi tentang persiapkan diri. Itu aja, terima kasih Kak Yohana, Tante Erna, siapa lagi yang mau? Saya sudah pin diri sendiri. Oh ya, oke. Oh, ini ya, apa self service ya, mandiri. Kalau Silakan. mandiri itu kan enak. Baik, kalau saya di remanya di Imamat 7 ya, ayat 22 sampai 27. Jadi larangan memakan lemak dan darah. Jadi saya mencoba mengkorelasikan tadi ya remanya Mary dengan Bu Yohana ya. Saya kira agak mengena di sini karena ini sebenarnya saya mau menyampaikan. Jadi tadi ini identik dengan darah. Tadi Mary sudah mengatakan bahwa mengenai sudah diperdamaikan dengan darah. Nah, kenapa tidak boleh makan darah? Jadi tadi waktu Mary bilang sudah diperdamaikan dengan darah, saya melihat bahwa sebenarnya darah itu melambangkan hidup ya. Jadi kita tidak boleh makan darah karena apa? Kita mau menghargai hidup. Nah, jadi darah itu seperti lambang pengorbanan Kristus yang disalibkan untuk keselamatan kita ya. Jadi kan tadi kan Mary sudah bilang soal darah. Nah, saya lihat oh kenapa darah itu kita dilarang ya memakan darah. Yaitu tadi darah itu sebenarnya melambangkan hidup dan lambang pengorbanan Kristus juga untuk keselamatan kita. Nah, lalu yang kedua mengenai lemak. Tadi Bu Yohana bilang nih kita lemak kan. Memang segala sesuatu makanan yang mengandung lemak itu memang mengenakkan kan seperti itu ya. Nah, ini makanan yang enak seperti itu toh. Nah, kenapa dia tidak boleh dimakan? Saya melihat bahwa karena lemak ini adalah makanan sesuatu yang enak, maka sesuatu yang enak itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, seperti itu kan. Kalau kita lihat ke konteks sekarang,
itu kenapa kita tidak boleh makan lemak. Artinya apa? Kita harus memikul salib. Tadi memikul salib, terus mensangkal diri gitu ya. Memikul salib itu seperti tadi kalau nggak salah Bu Yohana bilang sunat ya, sunat mata, sunat lidah, itu sama seperti salib. Kalau memang kita orangnya egois, ya kita belajar untuk menyalipkan keegoisan kita gitu ya, terutama misalnya ketika kita berhadapan dengan suami ya, di dalam rumah tangga itu bisa terlihat bagaimana posisi suami dan istri begitu kan, cenderung kita itu dominan. Nah, belajar untuk tunduk kepada suami gitu kan. Nah, itu kan sama salah satu contoh kita menyalipkan kedominanan kita. Nah, itu contoh. Termasuk juga misalnya hobi shopping di Shopee atau apa Tokopedia ya, Topet. Nah, seperti itu. Lapar mata. Nah, kita harus salipkan gitu ya, salipkan keinginan kita untuk hobi shopping itu tadi, menyangkal diri juga. Jadi banyak dari diri kita yang harus kita kikis, sesuatu yang enak, itulah yang harus kita sangkalkan, sama seperti lemak. Makanan yang berlemak itu apa tidak boleh dimakan. Seperti itu ya. Sebentar. Dulu maminya. Sebentar Ini aku dulu. tutup. Oh alah. Oke. Ya. Jadi apa tadi lemak ya? Oh. Jadi karena lemak itu makanan yang enak, jadi apa dia dilarang dimakan kan di sini, larangan memakan lemak. Itu sama seperti kita menyangkal tadi yang sudah diuraikan oleh Bu Yona ya, menyangkal diri, menyalipkan diri. Nah, ketika kita sudah berhasil menyalipkan diri, menyangkal diri, itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu tadi dengan menyalipkan diri, menyangkal diri. Lalu berikutnya apa? Yang membaca firman Dia. Ya, lalu berikutnya kita membaca firman Tuhan, gitu ya. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan itu bukan hanya sekedar baca saja, tapi kita menghidupi firman Tuhan tersebut dan kita berusaha taat, ya, menghidupi firman tersebut dengan cara taat dan menjalaninya. Jadi bukan sekedar lewat aja, bukan sekedar baca aja, tetapi kita taat, kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu aja apa rema saya Bu Mary mengenai larangan lemak dan darah yang saya coba hubungkan dengan rema Bu Mary dengan Bu Yohana dan kita tarik di dalam konteks kita saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Joli Kaban. Tapi sebenarnya ini juga di apa namanya di Alkitab itu kenapa kita nggak boleh makan darah itu juga salah satunya karena darah itu identik dengan mengandung maut, identik dengan maut. Jadi kayak itu identik dengan kematian. Tapi saya lupa ada di mana karena itu udah lama banget saya baca. Karena itu dulu juga awal-awal baca tuh juga kayak, oh kita ternyata nggak boleh makan darah kayak gitu. Jadi apa masih yang dulu itu udah lama banget. Ada kali 7-8 tahun yang lalu ketika awal-awal baca Alkitab dengan pasangan dapat ayat itu, janganlah engkau makan darah karena itu mengandung darah itu terkandung apa jadi di darah itu mengandung Nyawa. maut Nyawa. ya. Maut. Bukan maut, nyawa. Oh ya nyawa ya, sorry ya betul. Oh ya terima kasih. Mengandung nyawa bla 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 gitu. Kita nggak boleh makan darah, nggak boleh makan kayak gitu. Tapi itu kan masih mentah banget dulu pengertiannya kayak gitu. Oke, ada yang lain kah mungkin mau ngasih rema? Silakan Tante Sari. Di unmute. Di unmute dulu. Oke. Aku itu cuma mau nambahin aja bahwa memang hukum Taurat itu menggambarkan Yesus, ya. Jadi kalau kita baca tadi di Imamat 7 itu darah, ya. Jadi itu gambaran bahwa mengapa Tuhan itu perlu jadi manusia, karena perlu ada darah di dalam tubuh Yesus itu, karena dengan darah itulah dia memberikan keselamatan buat kita sebagai korban penghapus dosa. Ya, jadi hukum Taurat itu gambaran dari Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa cara-cara di dalam hukum Taurat ini
sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Bahwa yang sekarang ini berlaku adalah hukum kasih karunia. Ya, jadi betapa itu sangat jelimet, tadi dijelaskan harus begini, harus begitu, tapi sekarang kita datang percaya bahwa dia ada Tuhan dan Juru Selamat, cara-cara itu tidak diperlukan lagi. Ya, itu yang kedua. Jadi saya ini dari Islam, jadi saya merasakan betapa beruntungnya saya percaya kepada Tuhan Yesus karena cara-cara yang dipakai di dalam perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ya, nah kenapa? Kita melihat salah satu contohnya aja. Sekarang Jakarta sudah dipenuhi oleh kambing domba, sapi, ya. Nah, itu salah satu mereka mau merayakan korban, ya. Karena Islam itu masih menganut hukum Taurat, ya. Jadi mereka masih melakukan korban seperti yang mereka mau lakukan sekarang itu. Jadi padahal sekarang buka. Please. Pada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi, ya sekarang ini berlaku hukum kasih karunia, ya. Jadi itulah keuntungan yang saya dapatkan, ya, karena kita memberikan korban sebanyak-banyaknya, karena korban itulah yang akan membantu mereka untuk masuk surga, ya. Makanya mereka berlomba-lomba, atau kalau misalnya ibunya, orang tua tidak bisa memberikan korban, anak memberikan korban atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena itu sangat diperlukan, ya, untuk mereka bisa masuk surga dengan korban-korban yang mereka lakukan, ya. Padahal Yesus mengatakan sekarang ini sudah diganti, hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat, ya. Jadi sekarang yang berlaku adalah hukum kasih karunia, cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Bergu dari hukum Taurat, ya, karena kalau di sana semuanya itu ya taruhlah tidak pakai jilbab, tidak menggunakan pakaian seperti yang disebutkan di dalam perjanjian lama, itu sudah berdosa. Jadi hidup ini dikejar-kejar terus oleh dosa. Padahal Yesus mengatakan bukan lagi itu. Tadi seperti Ibu Yo bilang, itu yang penting sunat hati. Ya, iya, betul, betul. Tante Sari. Syukur kita ada di dalam perjanjian baru yang Yesus berikan adalah hukum kasih karunia. Dia begitu simpel memberikannya. Cukup percaya sama Tuhan Yesus. Ya, mungkin itu aja, Mary, yang bisa aku berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Tante Sari. Karena memang di Alkitab juga tertulis, terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Makanya untunglah kita mau yang nanya nih, lepas mau dari nanya. hukum Taurat. Ya, silakan. Jadi maksudnya Ini makan siapa darah ya? boleh gitu? Ini siapa Enggak ya? kan? Oh, Ini siapa kan? bukan berarti sekarang boleh makan darah. Kita harus tahu alasannya. Sampai sekarang tidak makan darah itu bukan karena itu, tapi kita tahu bahwa di dalam darah itu ada kehidupan, ya. Iya, Bahwa nyawa. di dalam darah itu kalau kita periksa kesehatan aja, Bu, yang kita periksa kan darahnya. Iya. Penyakit ada di dalam darah itu. Jadi sekarang kita lihat gunanya buat apa? Kalau itu tidak mendatangkan suatu
kebaikan buat kita, ya nggak usah. Kan firman Iya. Tuhan bilang Tapi begitu. Jadi iya, bukan tapi karena itu. iya iya. Ke 10 hukum Allah tapi masih tetap berlaku ya Bu ya. Oh iya Ini itu. yang saya bilang caranya. Intinya tetap 10 hukum Taurat itu terdiri dari mengasihi Tuhan itu 4. Iya. Mengasihi Betul. sesama itu adalah 6. Jadi isinya masih tetap sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Yesus menjadi manusia. Iya, oke. Makasih Bu Sari. Tante Sari, halo. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi intinya tetap ya, tapi cara-caranya itulah yang diubah oleh Tuhan Yesus. Begitu ya kira-kira. Makasih. Terima kasih Tante Sari. Ada lagi kah yang mau memberikan tema kita pada malam hari ini dari pembacaan kita Imamat 8, 9, 7, 8, 9? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Mungkin masih ada Boleh Kak Dona bagikan Melinda. sesuatu. Ya, siapa ini? Coba. Oh ya, silakan. Shalom. 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 Jadi rema yang saya ingin kasih sesuatu itu bahwa benar-benar seperti kata Pak Yo, kematian Kristus, darah Kristus itu lengkap, sempurna, komplit, utuh. Jadi Taurat itu semua udah ditebus. Tadi teman-teman sudah banyak bicara tentang Taurat dan ada kalau tidak salah 500 cara di dalam Taurat yang kalau mau lakukan Taurat nggak boleh salah satu, lengkap, komplit, semua. Siapa benar. manusia yang mampu lakukan itu nggak ada. Justru karena kasih karunia Tuhan tuh benar-benar begitu besar, dia tebus semua. Harus caranya begini. Saya lagi memang mendalami imamat pramudeng gitu untuk mau hapus korban keselamatan, korban penghapus dosa, itu mulai dari sapi, kambing, burung tekukur sampai paling miskin harus ada segenggam tepung. Nah, kalau kita mengikutin satu-satu Taurat itu gak tahu rasanya gimana ibu-ibu. Makanya banyak bangsa Israel tuh nggak mampu gitu ya. Dan mereka banyak dibinasakan karena dosa ketidakpercayaan. Mereka nggak bisa mengikuti seperti itu. Jangan menyembah berhala. Nah, mereka nggak bisa melakukan itu. Ketika menantikan Tuhan, Tuhan tidak nyatakan, terus menyampaikan kepada Nabi, Nabi tidak bisa menyuarakan, sudahlah Harun, bikin aja lembu tuangan, biar ada kita menyembah berhala, biar kita menyampaikan permohonan kita. Artinya, zaman PL itu memang bangsa Israel itu hidup di zaman PL, memang itu hidup dalam Taurat. Nah, tetapi kita covenant member di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita masih suka menghukum diri kita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, nanti begitu. Sebenarnya kita masih ada di bawah hukum Taurat. Nah, kok tadi tersinggung tentang makanan ya. Nah, saya belajar mempraktekkan firman di perjanjian baru yang disucikan, kuduskan, semua itu dengan firman dan doa. Tapi tetap unsur kesehatan harus dijaga karena Roma juga bicara bahwa kita harus menjaga tubuh kita. Secara kesehatan memang makan darah itu tidak baik karena di dalam darah itu juga mengandung penyakit bibit semua. Makanya darah itu tuh ada yang sampai itu cuci darah karena mengandung darah itu nggak cuma sekedar darah begitu aja, tapi sumber penyakit banyak di dalam. Makanya kalau dokter misalnya mendiagnosa nih salah, DBD, tipes, udah berapa kali itu dokter itu pernah salah mendiagnosa saya bilang kamu DBD, enggak dokter, saya enggak mau, sekarang cek darah saya aja, itu lebih akurat. Dan benar, setiap cek darah itu akurat banget gitu ya. Jadi darah itu memang sebuah lambang kehidupan. Jadi Yesus sudah tebus semua itu, tebus semua kesulitan di hukum PL, cara-cara, peraturan-peraturan. Nah, sehingga kita ada dikasih karunia, tapi kita juga tidak mengerjakan kasih karunia itu dengan takut dan gentar. Oh, udah ditebus Tuhan gampang gitu, gampangan. Tapi tetap bersunat itu ya tetap disunat lidahnya, disunat matanya, artinya bukan lagi sunat seperti yang di PL, tapi dengan firman. Memang firman itu harus menyucikan, menguduskan. Jadi darah Kristus itu tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan kalau tidak ada darah gitu ya. Nah, itu dulu darah binatang.
sekarang darah Kristus sendiri sudah kita terima gitu. Itu menjadi kemenangan kita. Jadi nggak lagi menghukum, ada ayatnya saya lupa, dikatakan kalau kita masih hidup dalam peraturan nggak bisa begini, nggak bisa begitu, itu sama sebenarnya kita dalam Taurat. Seperti kayak pengurapan itu. Saya jujur saudara, saya kalau ngedoakan orang karena saya nggak punya, saya pakai minyak sayur saudara, pakai bimoli, dan mujizat terjadi. Jadi minyak itu media, tapi nggak boleh kita ini kan, aduh kalau nggak ada minyak kayaknya nggak afdol deh. Kita doanya nggak manjur nih, mesti harus ada minyak. Jadi memang karena saya bukan tidak mau membeli minyak, saya susah nyarinya di mana gitu. Dan saya tidak karena saya pikir mau minyak sayur, ada sampai satu buku saya baca pakai minyak oli saudara, mahal lah itu. Saya sempat waktu baca itu yang bener aja minyak oli, tapi ternyata dia menekankan bahwa Kristus yang melakukan itu. Kita hanya menyatakan iman kita kepada Tuhan. Artinya ibu-ibu kita nggak punya minyak seperti kata Pak Yo, nggak boleh sembarangan juga, harus tanya Roh Kudus, tanya Tuhan gitu. Tapi pernah saya mendoakan orang tuh nggak ada minyak saudara, nggak ada apa-apa, dan suddenly sifatnya. Saya bilang, Bu, minyak sayur tolong bawa ke sini, tapi nggak minyak jelantah ya. Nah, mujizat terjadi, anak itu sembuh. Sudah 2 tahun dia luka-luka apa teh kayak gorengan, katanya apa teh cacar Jerman, sudah ke dokter, sudah pengobatan tradisional, kunyit lah, segala macam rupa. Cukup didoakan, saya oleskan, saya beritakan Injil dulu. Nah, disitulah kita kemenangan kita. Jadi Bapak Ibu, nggak lagi kita menghukum diri kita dengan nggak bisa begini, nggak bisa begini. Tadi ada di situ daging anjing ya. Nah, jadi secara ini, nah, daging anjing itu diakui itu bisa kalau untuk kena DBD itu cepat kali naikin darah. Tapi saya pakai firman tuh, disucikan dengan firman dan doa. Tapi bukan berarti artinya gini loh, ada orang yang masih memang pegang itu yang nggak boleh makan daging ini, nggak boleh makan itu. Mungkin saya tidak termasuk seperti itu ya. Tetapi iman itu dasar dari hidup kita, iman kepada firman. Jadi kita tidak menghukum dan juga kita tidak bilang, dia mesti makan begitu, najis, enggak gitu ya. Jadi karena ada juga di PL itu Rasul Paulus bilang bahwa nggak boleh kamu kata, oh dia najis, dia nggak makan ini, oh dia makan itu. Bukan masalah itu, tapi memang iman kepada tiap orang itu berbeda-beda, tapi kita harus menerima dia di dalam Kristus. Karena memang kita harus seperti apa orang yang kita layani, tapi tidak menjadi sama seperti dia gitu ya. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. Jadi Bu Ainul tadi sudah berbagi, teman-teman udah berbagi. Memang zaman PL itu hidupnya dengan Taurat, bukan dengan kasih karunia. Nah, kita sudah dipindahkan ke kasih karunia. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita, mari yuk kita hargai kasih karunia Tuhan yang besar banget, darahnya yang sempurna, komplit, utuh, dan benar-benar itu menjadi kebanggaan, kesukaan kita. Sehingga karena di zaman kasih karunia ketika baca firman, itu nggak pakai lagi, aduh gimana ya, bisa nggak ya, waktu itu kehausan, itu kelaparan. Haus itu berkali-kali, lapar itu makan juga bisa berkali-kali kembil ya. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadi satu kenikmatan, kebahagiaan. Pokoknya, waduh, benar-benar kalau nggak kita mendapatkan itu kayak ada yang merasa gini, mencari ya, kayak seperti harta itu ya. Itu yang saya ini ya. Jadi terima kasih teman-teman ya, sungguh sangat memberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita hargai kasih karunia Tuhan itu, kerjakan keselamatan itu benar-benar dengan perlakuan hidup ya, nggak mulut saja, takut dan gentar. Lakukan firman dengan sungguh-sungguh, beritakan Injil. Nah, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Melda. Kayak di Galatia 6 ayat 7 ya, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, itu bukan berarti kita bisa mempermainkan kasih karunia itu, tapi kita menjaganya dengan baik. Kayak gitu kali ya Kak. Kayak gitu ya Kak, Kak Melda ya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi kah yang mau sharing sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini? Kalau nggak ada lagi, kita tutup pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita minta yang terakhir bicara aja tadi untuk menutup doa. Kamelda, silakan tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Betapa kami sadar
Kasih karunia yang sangat besar. Engkau begitu mengasihi kami. Coba kebayang kami hidup dalam zaman PL Tuhan, melakukan Taurat-Taurat itu. Rasanya ribet banget, sulit. Mau menyembelih darahnya juga harus diatur Tuhan. Di mana begitu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih karuniamu kami hargai. Kasih karunia kematian Kristus di kayu salib menjadi kebanggaan, kecintaan, rasa Tuhan Yesus yang tidak terkata untuk kami beritakan Engkau. Bukan cukup kami mengagumi, tidak cukup Tuhan. Kami harus sampaikan kepada mereka yang terhilang. Karena Engkau mati untuk dunia, Engkau lahir untuk dunia. Tolong kami melakukan firman-Mu ini Tuhan. Menghargai kasih karunia. Kami sekarang sedang hidup di zaman kasih karunia. Sehingga kami tidak menghukum diri kami. Kami tidak gampang mengintimidasi diri kami. Kami tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tapi kami harus mengenal lebih dalam kasih karunia yang Kau berikan itu kepada kami. Sehingga kami benar-benar menjadi orang merdeka. Merdeka dalam segala hal Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan Tuhan Engkau mau kami tidak menikmati sendiri, tapi kami membagikannya kepada yang lain. Tolong kami berkati Tuhan, wanita-wanita, perempuan pembaca Alkitab di dalam Zoom ini Tuhan. Kami benar-benar mau praktek tentang iman kami. Kami mau praktek tentang firman. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membantu kami. Roh Kudus membuat kami lapar dan haus akan pribadi Tuhan yang sangat luar biasa sudah menebus kami dari Taurat itu Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa sanggup melakukan itu secara manusia. Di dalam nama Yesus inilah kasih karunia-Mu, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Segala puji hormat, segala kemuliaan, berikan kami hati Tuhan semakin takut akan Engkau, takut dan tunduk kepada Engkau. Kami makin mati terhadap diri kami sendiri Tuhan Yesus. Mati terhadap hak-hak kami. Dan kami pakai firman menjadi hak kami. Kami pakai firman menjadi pilihan kami. Firman Tuhan menjadi segalanya, karena firman itu adalah pribadi-Mu, adalah diri-Mu sendiri. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, memberkati ekonomi kami. Kami harus bawa berita tentang Engkau di mana-mana. Suara pertobatan disampaikan di mana-mana melalui kami yang sederhana ini. Terima kasih ya Tuhan, karena firman itu berlaku untuk kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kemampuan dari Roh Tuhan turun ke atas kami, pimpinan hikmat, roh kebenaran, roh penuntun, pembimbing, mengajari kami Tuhan Yesus mempraktekkan firman, bahwa ini adalah zaman kasih karunia, mempraktekkan firman, menghormati kematian-Mu Tuhan, absolut, yang tertinggi, termulia, terbesar, dan tidak bisa digantikan dan ditandingkan dengan apapun. Terima kasih, Engkau memberkati seterusnya untuk pertemuan seterusnya. Iman kami boleh diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, dan lewat kami mengaplikasikan firman, orang lain dimenangkan, orang lain bertobat, orang lain mencari Tuhan. Terima kasih, orang lain dilepaskan, dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Melda atas Amin. Terima kasih doanya. banyak Ya, semuanya. makasih Terima kasih semuanya. Kak Mary. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tuhan Melda. berkati. Selamat weekend. Tuhan berkati. Makasih Bu Bye-bye. Joli.